kalau saya tuh pengen dipanggil bos, gue kasih 2.000 di tempat parkir, saya udah dipanggil Dipanggil bos. bos. Nah itu dia Pak, ya kan? Karena feeling ini ada dua nih. Ada Ada feeling dua. ngawur ya Iya, kan, iya. ada thinking, Ada tapi yang lebih tinggi lagi itu gut feeling. Oh iya, iya. Pemimpin itu sebenarnya tidak sekedar dia menciptakan pengikut atau follower gitu Pak. Tetapi dia juga meng-create gitu kan ya, pemimpin-pemimpin baru. Gitu. Nah, ini sisi seperti itu tuh gimana Pak menurut pandangan Bapak berdua? Touching your mind. Ya Oke. tadi ya. Ah. Tadi kan begitu kita bicara grade itu kan ada sustainability-nya kan. Oke. Nah, kita manusia itu punya umur, Oke. ya kan? Ya. Dan selalu kalau kita flashback ke belakang, seringkali banyak pemimpin atau raja, ya kan, atau kaisar Yes. di masanya itu jaya, tapi Oke. begitu meninggal itu kejayaannya surut, ya, karena yang bersangkutan itu tidak mampu mempersiapkan pemimpinnya itu dengan baik, ya kan, pemimpin berikutnya artinya. Oke. Nah, apakah ini raja yang cukup sukses itu bisa dikatakan sebagai great leader? Menurut saya enggak. Oke. Dia yang terbaik di masanya. Di masanya. Ya. Tapi karena dia tidak mampu membuat sustainability, maka dia bukan great leader. Maka untuk menjadi great leader, maka ya kita mau nggak mau harus mempersiapkan pemimpin berikutnya. Oke. Nah, itu kenapa setiap ya kita alhamdulillah bahwa di grup Astra AMC ini itu selalu diajak berpikir siapa artisimu berikutnya. Betul. Dan itu kita harus siapin. Ya. Kemarin saya sempat nanya juga kan ke salah satu tim kita lah, ya kan. Ya. Jika kamu, saya nanyanya adalah jika kamu sekarang karena sesuatu hal dikasih tanggung jawab lebih atau kemana, siapa penggantimu? Belum bisa jawab. Nah kalau karena belum bisa jawab, ya mohon maaf, ya kan, nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Nah, iya Pak, benar Pak. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita itu hanya mendevelop diri kita, ujungnya itu yang berbalik, yang rugi diri kita. Diri kita. Tapi kalau kita itu selalu mempersiapkan orang yang di bawah kita, maka setiap saat kita itu tuh pergi kemana, udah ready. Sudah ada ready lagi ya. Gitu loh. Oke. Nah kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi PR-nya pemimpin ya bagaimana tugas kita utama itu adalah mempersiapkan itu. Paling enggak, paling tidak nih, paling tidak itu tuh kita harus berpikir 1 sampai 2 layer berikutnya di bawah kita untuk mempersiapkan itu. Oke. Tapi kalau itu sudah ya kan, oh ternyata enggak ada nih, ya kita mikir loncat lagi, di bawahnya lagi siapa? Itu kita persiapkan sejak dini. Oke. Kurang lebih begitu. Iya. Artinya memanage itu tidak hanya memanage tugas doang ya Pak ya. Ya kan tadi manage diri iya, manage tugas iya, manage people-nya itu pun juga ternyata iya. Membentuk orang jadi leader itu kan juga sebenarnya nggak gampang Pak. Iya. Karena dia kerja 2 kali. Dia memang memantapkan dirinya dan juga memantapkan orang lain gitu kan Pak. Itu kalau dari pengalaman Bapak sendiri gimana sih Pak tipsnya gitu? Atau mungkin caranya? Caranya? Iya. Ya pertama tentunya kita harus memantaskan diri kita. Layak enggak sih kita itu menjadi sudahkah kita memimpin diri kita itu lebih baik dari waktu ke waktu ya. Karena enggak ada kesempurnaan yang ada dalam diri kita, enggak ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita itu memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, jangan lupa kita punya kapasitas memori yang terbatas. Sehingga kita pun juga harus mengeluarkan itu ilmu kita dari waktu ke waktu kepada orang yang siap menerima. Ya kan? Nah, kalau kita itu sudah terbiasa sharing ilmu, ya kan, maka itu secara nggak langsung orang yang kita sharing ilmu, dia akan kemampuannya akan meningkat. Betul.
akan meningkat seiring dengan ilmu tugas yang kita sharing. Kita sharing ya, kita kasih. Ya, itu kan ada ilmu, kemudian harus dikombinasikan dengan latihan kan gitu kan. Ya. Nah, begitu seterusnya. Betul. Nah, kalau itu sudah kita lakukan ke mereka, kita pasti waktu kita longgar. Kalau waktu kita longgar, maka kesempatan belajar yang lebih besar, lebih tinggi itu ada. Seringkali kan kita merasa beresin tugas saja nggak selesai-selesai. Iya, nggak selesai, Pak, benar. Boro-boro mau belajar kan gitu kan. Ya. Nah, kalau kayak gitu pertanyaannya salah kamu sendiri. Nah, kalau kayak gitu ya cari mana yang bisa di-sharing. Oke. Nah, orang lain nggak tahu, ajarin. Jangan pernah berpikir bahwa ilmunya saya ibaratnya simpan sendiri, saya simpan sendiri, yang tahu saya, sehingga orang lain bergantung sama saya. Ya. Nah, orang yang seperti ini nggak bakalan berkembang. Ya kan? Karena apa? Dia akan kebebanan ilmu itu. Ya. Oke. Karena apa? Dia nanti akan disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang terkait dengan ilmunya dia. Nah, sehingga dia nggak punya waktu untuk belajar lagi. Oke. Kejebak lagi akhirnya Pak ya dengan situasinya ya. Ya, lama-kelamaan nanti setahun 2 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau lama-kelamaan yang terjadi, orang ini kalah berkembang dengan yang lain. Nah, ketika ada promosi, yang lain dipromosiin, yang ini enggak. Betul. Salah siapa? Salah dia sendiri. Oke, ya balik lagi tadi Pak, berbagi ilmunya itu yang sebenarnya ya. Ibaratnya kan kalau kita itu beramal, ya kan, maka pahalanya itu bisa 7 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat kan. Betul, iya. Nah, ya itu. Ya, kita berbagi ilmu itu adalah bagian dari amal kita. Ibadah juga. Gitu. Nah, kalau Pak Hesra mungkin Pak? Ya, ya ini memang pada akhirnya ini salah satu perjalanan yang harus wajib dituntaskan oleh seorang leader adalah bagaimana dia meng-create penggantinya, gitu ya. Beragam cara bisa kita bentuk ya. Tapi saya melihat bahwa memang ada cara yang memang secara spesifik kita kembangkan untuk meng-create 1-2 orang yang memang kita anggap kandidat gitu ya. Tapi saya lihat juga bahwa bagaimana kita bekerja, bagaimana sikap pola kerja kita yang sudah kita bentuk ya kan. Kemudian mekanisme kerja yang kita bangun, kemudian itu ditampakkan secara transparan, terbuka, sehingga semua orang bisa melihat satu proses kerja dan mereka bisa melihat bahwa mekanismenya udah cukup jelas gitu. Ya. Itu juga akan bisa membuat orang kemudian once nanti saya di situ, saya kira saya udah kebayang gitu bagaimana merunning. Tapi itu saya kira juga tidak cukup ya. Masih banyak yang harus dikembangkan karena seperti saya bilang tadi, leadership ini kita nggak bicara mengenai satu hal ya. Banyak sekali dan pendekatan leadership itu beragam, sangat tergantung tempat, sangat. Jadi saya pikir ini memang satu perjalanan yang harus dijalani oleh leader beserta timnya. Terutama tim yang layer terdekat dengan dia ya. Bisa juga nanti ke layer di bawahnya. Untuk sama-sama mereka melewati perjalanan ini sebagai suatu proses. Banyak hal menurut saya. Proses mencapai tujuan iya, tapi juga proses pembelajaran, proses saling berinteraksi, terus di dalam itu kemudian nanti terjadilah saling proses pembelajaran itu. Saya kira gitu nih. Oke, artinya memang dijalankan secara bersama-sama itu ya Pak ya? Dijalankan secara bersama-sama di dalam pekerjaan, di dalam menjalankan pekerjaan itu ya. Yang penting menurut saya transparansi ya. Asal terjadi transparansi ya, bagaimana leader menyampaikan semua keinginannya, rencana kerja, tujuan, pola-pola strategi yang dia terapkan, yang ingin dia jalankan, ya kan itu di challenge bersama. Saya kira itu jadi proses pembelajaran buat seluruh timnya. Nah Pak, kalau mau coba tanya pengalaman Pak Hesra nih, pernah nggak Pak mengalami kesulitan dalam tadi menuangkan mimpinya, menuangkan tujuan atau rencana kerjanya gitu ke tim Pak? Saya kira hampir selalu memang ketika kita punya satu tujuan yang agak-agak nggak kepikir gitu ya, itu pasti akan terjadi itu. Terus terang atau tidak terus terang gitu kan? Iya Pak. Gimana? Oke Pak, mau nggak? Ya siapa? Gitu.
Siap bos. Siap bos gitu kan. Tersirat ya Pak maksudnya ya teman-teman ya menjawabnya. Ya udah kalau gitu coba nanti langkah-langkahnya coba dikumpulin seminggu lagi gimana dikumpulin tapi kok kayaknya ini kayak nggak terselami gitu kan. Oke. Ya itu tapi nggak apa-apa. Saya kira itu memang pasti gitu ya. Kita udah menyadari bahwa ketika akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu pasti akan butuh banyak tahapan gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa. Kan kita di Astra belajar kan PDCA, kita bikin plan ya. Nah yang terpenting ini kita bikin plan, kemudian ada evaluasi. Ya kadang-kadang saya suka kadang pengen bikin satu plan itu ada, kadang-kadang plan itu sangat jelas ya. Tapi kadang-kadang kita terpaksa harus membuat plan itu yang rada samar-samar. Ya kan, nggak berapa jelas, tapi kira-kira kebayang lah arahnya kemana gitu kan. Keukur gitu Pak ya, takarannya ya. Nah, ketika itu kita jalan, evaluasi. Yes. Kalau kita tekun ngelakuin itu konsisten, saya kira kita pasti sampai. Gitu. Oke, jadi artinya adalah penting juga kita punya tolak ukur yang bisa yang cukup clear dan bisa dicapai. Tadi itu Pak ya, kalau pakai istilah smart gitu kan Pak, itu juga tetap harus ya tadi bisa dicapai itu kan Pak. Terus kemudian ya kita tambah lagi gitu, sampai akhirnya ya tujuan besarnya apa. Gitu. Dan semua anggota tim memahami itu ya kan, sehingga tahu mereka kemana arahnya dan tahapannya bagaimana. Kalau kesimpulan saya rada sedikit beda. Gimana Pak? Dan saya sepakat dengan Pak Isra tuh. Ya, kesimpulannya adalah lebih baik arahnya benar. Daripada kita mendahulukan kecepatan. Hanya Pak. Direction, power, speed mana Pak yang terpenting? Urutannya Pak? Direction, power, speed. Ya. Direction itu yang paling penting. Ya kan, arahnya tuh bener. Ya. Karena apa? Masalah nanti itu tuh misalnya kecepatan di tengah jalan itu bisa kita tambah. Ya, bisa kita tambah tuh. Nah, tapi kalau arahnya udah salah, speednya kenceng, itu melencengnya itu udah jauh dan mengkoreksinya itu lebih berat lagi. Jadi yang penting tuh arah dulu. Ya, setelah itu kita baru kecepatan itu disesuaikan dengan power yang ada. Gitu. Jadi yang penting arahnya dulu. Ya, tahu apa yang ingin dicapai, gitu kan? Tahu mau kemana kan gitu. Mau kemana dan memang arah itu ketika nanti kita di sana itu memang bisa membawa perbaikan yang mendasar buat organisasinya gitu. Paling gampang Bapak main golf lah, ya kan? Itu tuh yang penting itu bola di fairway, ya kan? Walaupun nggak jauh, kan gitu kan? Iya. Nah, mukulnya nanti pukulan kedua, ketiga itu lebih enak. Tapi kalau pukulan pertama itu emosi, yang penting itu tuh pengen jauh, powernya ditambahin, enggak kejauhan enggak apa-apa, hilang bolanya. Melenceng. Oke. Begitu melenceng di hutan kan gitu kan, nah hambatannya tambah banyak. Kena ranting lah, kena inilah rumputnya itu masuk semak. Nah itu hambatannya jauh lebih besar. Jadi arahnya dulu yang benar. Oke. Ya, jadi lupakanlah dulu power, lupakanlah keinginan untuk cepat, lupakan. Kadang-kadang memang godaan itu gitu nih. Iya. Ya kan? Pengen cepat gitu. Saya yakin bisa. Kita paksa kita gunakan tools yang paling sulit gitu kan, ya. Menghasilkan pukulan jauh tapi sebenarnya agak riskan gitu. Akhirnya malah buyar jadinya. Teman yang santai-santai gitu bisa nyampe, jadi dia lebih bagus gitu ya. Bola kita kemana-mana gitu karena kita paksain gitu. Oke. Itulah olahraga yang menurut saya itu dulu main badminton, volley, basket, ya kan. Yang nggak pernah saya sentuh itu tenis, nggak pernah saya sentuh, sama renang. Pak. Di luar itu saya sentuh semua, ya kan. Tetapi yang paling menantang itu adalah golf. Iya. Olah batin itu Pak ya. Olahraga dan olah batin. Karena ini adalah olahraga yang sangat tergantung pada diri kita. Kita itu overconfident mainnya jadi jelek. Ya kan? Kita nggak confident mainnya jelek. Serba salah ya Pak ya? Bukan serba salah. Kita harus mampu mengatur emosi kita. Ya. Teknik kita harus belajar. Teknik nih. Jadi ilmu tadi kita harus belajar, kita latih. Tapi begitu saat main, kita udah tahu kita bisa. Jangan sok tahu.
Ya kan? Udah, biasa aja, santai aja. Santai aja. Tadi yang penting arahnya benar. Emosi kita tahan. Yang Pak Esra kan, kita pengen kenceng karena orang lain jauh. Nggak perlu lupakan orang lain. Fokus pada diri sendiri. Ya kan? Fokus pada diri sendiri, kemampuan kita, kemudian arahnya benar. Udah. Jaga confident level kita. Jangan pernah terlalu overconfident, jangan pernah di bawah. Itu aja. Kalau kita mampu mengatur irama itu, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu great leader itu. Itu great leader ya Pak ya. Artinya ini sama nih. Gimana Pak? Ini sama. Teori kepemimpinan orang bisa pelajarin. Yes, ya. Ya kan? Tetapi yang menentukan itu adalah pada saat pengambilan keputusan ketika ketemu masalah. Ya. Dan setiap kali ada masalah sesuai dengan tingkat kesulitannya, itu akan menguras emosi, pikiran, dan segala macam. Ya. Nah, kalau emosi kita itu nggak terjaga dengan baik, ya kan? Teori yang tadi itu hilang semua, nggak keluar semua. Iya Pak, benar Pak. Gitu loh, nggak keluar. Nah, itulah pentingnya kita menjaga emosi kita. Kadang kita punya keinginan, tapi keinginan itu tidak selamanya itu bisa kita raih, bisa kita capai. Ya, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Karena kita tidak tahu masa depan itu kayak apa. Bisa jadi sekarang, ya kan, keinginan kita itu nggak dapat kita raih sekarang. Tapi mungkin Tuhan ya memberikannya untuk nanti ya. Jangan sekarang, nanti. Kalau sekarang itu akan penuh dengan kesulitan gitu kan. Ya, ketika kayak gitu ya udah. Ya. Sabar lagi gitu kan. Tenang tapi lagi. Jangan pernah putus harapan. Selaki-lakinya orang, ya kan, dia itu serba beruntung. Tapi tetap saja, ya, yang lebih beruntung itu adalah mereka-mereka yang selalu eling lan waspada. Artinya itu orang yang selalu ingat dan waspada. Betul. Itu. Sadar diri lah. Sadar diri. Diri kita itu siapa? Diri kita itu enggak diri kita pribadi loh. Iya. Diri kita dan seluruh yang menempel di diri kita. Saya sebagai Presidir BP. Saya sebagai kepala rumah tangga. Betul. Ya kan? Jadi jangan sok-sokan misalnya nih. Saya udah berkeluarga tapi berperilaku seolah-olah masih bujangan kan. Tidak kan gitu kan? Betul. Kurang lebih gitu. Terus saya sebagai Presidir BP kemana-mana yang dilihat apa? Presidir BP gitu. Yang kadang-kadang saya sebagai orang introvert, saya juga aku pingin menanggalkan itu dan saya mendapatkan privacy saya sendiri. Tergantung situasinya di mana gitu Pak ya, balik lagi ya. Ya, ini nggak berasa ya teman-teman ya, kita udah ngobrol panjang nih, banyak banget hal-hal yang kita dapetin lah ya dari obrolan kita bertiga ini Pak hari ini Pak gitu kan. Dan luar biasa sekali gitu ya, ini tidak diragukan lagi Pak. Artinya tidak ragu lagi lah kita dengan pengalaman kepemimpinan Bapak-Bapak nih gitu, karena terkadang pengalaman inilah yang akhirnya membentuk suatu pembelajaran ya gitu ya, yang ini yang akhirnya kita coba petik bersama gitu. Oke, nah kalau coba aku simpulkan ya dengan atas obrolan kita pada sore hari ini gitu Pak, ada beberapa poin nih gitu ya. Poin pertama nih teman-teman gitu ya, ketika seorang pemimpin tuh harus dihadapkan pada sebuah situasi untuk mengambil keputusan gitu ya, ternyata kan tadi obrolan kita membahas tidak perlu khawatir lah ya untuk mengambil keputusan itu gitu. Kenapa? Karena ternyata pengambilan keputusan di satu situasi atau di situasi waktu itu bisa jadi belum tentu sama gitu ya untuk diterapkan di situasi yang lain gitu. Artinya apa? Artinya memang waktulah yang akan menentukan atau membuktikan bahwa pengambilan keputusan itu memang tepat dan benar di saat yang tepat juga gitu. Itu poin yang pertama. Terus kemudian yang kedua, leader itu ternyata tidak perlu tergantung pada yang namanya jabatan gitu ya. Artinya apa? Ternyata
yang namanya leader atau kepemimpinan itu memang sudah ada semenjak kita lahir. Ya kalau tadi ada ceritanya Pak Mahmudi kan, bayi pun ketika baru lahir itu sudah menunjukkan apa yang sekiranya dia inginkan gitu kan ya, dengan cara menangis, dengan cara apa ya, ya mungkin nanti berkata-kata juga ketika dia sudah usia 4-5 tahun gitu ya. Dan dia memang sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya ingin dia capai gitu kan. Nah, jadi artinya leadership atau kepemimpinan itu memang dilatih dari semenjak kita kecil gitu. Dan memang sebenarnya di satu sisi ketika orang ingin menunjukkan apa yang dia inginkan gitu ya, itu kita tetap juga perlu yang namanya open mind, terbuka dengan situasi-situasi baru gitu ya, kemudian mempelajarinya, mencoba menyesuaikannya, dan balik lagi kita mencoba untuk mendorong situasi yang ada di sekeliling kita, baik itu orang-orang ataupun resource yang ada itu untuk bergerak menuju kepada apa yang kita inginkan gitu ya. Nah terus kemudian tadi juga kita bahas terkait dengan transformational leadership gitu. Kalau tadi kita ambil apa ya, quotes dari Pak Ki Hajar Dewantara gitu ya Pak ya. Ingarso sung tulodo ya, itu artinya di depan menjadi teladan. Kemudian ing madyo mangun karso, itu artinya di tengah membangun semangat gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, artinya memang kita ketika berada di belakang pun juga memberikan dorongan kepada orang di sekitar kita gitu. Artinya di satu sisi pemimpin itu harus menyesuaikan dengan situasi, ya. Pendekatannya pun juga harus didasarkan pada situasi yang terjadi saat itu, gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakannya dengan semua situasi. Jadi orangnya berbeda kita juga sesuaikan, situasinya berbeda kita sesuaikan, gitu ya Pak ya. Artinya memang kita harus menjadi pemimpin yang mampu tadi itu agile, ya, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Oke, terus kemudian tadi kita bahas juga terkait dengan pemimpin itu sebenarnya dilahirkan atau dibentuk sih, gitu kan? Itu ternyata kalau dari jawabannya Pak Mahmudi dan Pak Hesra sama-sama sih teman-teman ya, dibentuk. Artinya memang lingkungan gitu ya, kemudian bagaimana situasi yang ada di sekeliling kita, baik itu keluarga, lingkungan kerja atau pergaulan kita, itulah yang juga bisa membentuk kepribadian kepemimpinan kita. Tapi balik lagi, kita mau nggak sih menerima itu? Nah itu ya, kalau kita mau artinya ya memang kita siap untuk menjadi penggerak ya, yuk kita lakukan gitu ya. Oke, kemudian seorang pemimpin itu tidak akan pernah lahir dari kondisi yang normal atau baik-baik aja. Ya kalau tadi Pak Mahmudi gitu juga sempat cerita, ternyata di situasi sulit, di situasi yang yang memang agak challenging, itu yang membentuk orang untuk survive. Akhirnya disitulah yang biasanya ada yang namanya faktor gut gitu ya. Faktor gut yang diperlukan untuk mengatasi situasi-situasi yang memang agak susah gitu ya Pak ya. Gitu. Terus kemudian ternyata tadi ngomongin lagi terkait sama karakter gitu ya. Tadi ada template-nya nggak sih sebenarnya gitu kan seorang leader? Ya pada dasarnya sih seorang leader itu memang karakternya balik lagi ke tujuan ya Pak. Ya kan tadi ya situational leadership itu tujuannya apa, kemudian apa yang ingin dicapai, ya karakternya itulah yang akhirnya menyesuaikan. Itu yang tadi saya coba pahami, kita banyak ngomongin tentang itu ya Pak ya. Oke, terus kemudian kalau ditanya model leader itu yang seperti apa sih? Ya balik lagi yang bisa menyesuaikan dengan situasi anak buahnya. Oke. Kemudian seorang pemimpin itu pun juga harus mampu self-energizing, gitu, mengelola diri sendiri. Kemudian bagaimana bisa mengelola emosi, kemudian bouncing back gitu ya dari situasi yang sulit. Jadi artinya jangan kelamaan galau gitu ya dengan ketidaknyamanan kita gitu. Tapi kita tetap harus bangkit lagi, kita harus mengontrol emosi kita untuk tetap bisa dikembalikan menjadi energi yang positif untuk bergerak maju lebih baik lagi. Artinya apa? Tadi kalau ngomongin leadership tentang diri sendiri gitu ya, kita harus bisa mampu mengelola stres yang kita alamin. Gitu. Kemudian ada lagi tadi ngebahas tentang memimpin diri sendiri itu sebenarnya salah nggak sih kalau kita bergerak seperti air mengalir gitu ya Pak ya. Jadi mengalirnya itu sebenarnya tujuannya mau kemana? Kita mau menjadi air yang merusak gitu ya, atau menjadi air yang memberikan energi, atau menjadi air yang sekiranya tadi bisa juga
membanjiri gitu kan ya, itu tergantung balik lagi ke tujuan. Harapannya sih kalau teman-teman great leader ya punya tujuannya juga pastinya yang positif gitu ya. Nah terus kemudian tadi juga pembahasan terkait dengan ambisi, ya kan, boleh nggak sih Pak orang-orang tuh berambisi untuk menjadi leader gitu kan? Ternyata ambisi dan ambisius itu pun juga beda loh teman-teman ya. Kalau ambisi itu cenderung energi pemahamannya terkait dengan energi. Jadi energi dorongan diri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah kalau ambisius, nah ini yang akhirnya ada konotasi yang cenderung negatif karena biasanya kalau ambisius ini tuh lebih ketatarannya ada hidden agenda ya. Bisa jadi itu ada egosentris dalam diri kita yang mendorong itu. Nah balik lagi, ego boleh ada, tetapi balik lagi ke tujuannya apa sih? Gitu kan. Jadi ya sebenarnya berambisi pun juga it's okay. Tadi kalau Pak Hesla bilang kan jangan alergi loh teman-teman gitu ya dengan bahasa ambisi. Kenapa? Karena pada akhirnya memang itulah yang yang menunjukkan dorongan diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah itu memang harus tetap diperlihatkan gitu kan Pak ya. Oke, terus kemudian ngomongin lagi tadi sebutan bos dan leader gitu ya Pak ya. Sebenarnya itu enak gak sih kita dengar gitu kan, baiknya gimana gitu. Ya ternyata memang agak beda ya Pak situasi, definisinya ya. Kalau bos itu memang identik dengan instruksional, terus kemudian menyuruh atau mungkin cenderung mendelegasikan tugas secara langsung gitu. Tapi sisi yang perlu diperhatikan adalah lebih ke people-nya. Jadi akhirnya ya memang kita inginnya sebutan itu lebih baik leader gitu ya. Oke, terus kemudian balik lagi terkait dengan tadi ngomongin ini pengambilan keputusan ya. Kalau pengambilan keputusan ini sering baiknya tuh bagaimana sih mengambil keputusan by feeling atau by thinking gitu. Ternyata ya baik feeling maupun thinking itu sama-sama baik dua-duanya. Tapi yang penting gitu kan ya, balik lagi tujuannya lagi itu untuk apa gitu. Terus kemudian tadi harus mempertimbangkan juga banyak hal gitu. Jadi perlu disensing juga gitu kan Pak ya. Kalaupun ditanya intuisi gitu kan ya, jadi apakah kita mengambil keputusan dengan suatu bayangan yang clear atau enggak? Ya kalau tadi pendekatan dari Pak Mahmudi dan Pak Hesra ya tetap harus ngelihat datanya clear dulu nih, pengalamannya harus ada dulu nih gitu. Supaya ketika mengambil keputusan pun juga jelas gitu kan apa yang ingin diputuskan gitu. Oke, terus kemudian tadi juga pembahasan terkait dengan rumusan great leader itu yang seperti apa sih gitu. Yang pasti tadi terkait dengan great company gitu ya. Untuk menjadi great company kita juga tetap harus great dulu di dalam diri kita sendiri. Ya kalau ngomongin great ya pasti growth mindset, respect, excellent, agile, and trustworthy. Itu yang harus kita tempelkan, kita lakukan dan kita latih terus menerus untuk menghasilkan hasil yang produktif gitu kan. Terus kemudian harapannya apa? Nah harapannya BP nantinya ya as a company tidak hanya bisa bertahan untuk sekedar 3-5 tahun gitu ya. Jadi harapannya kita juga tetap bisa continue gitu ya, sustain juga secara jangka panjang dan nantinya harapannya kita bisa menjadi company yang great. Oke. Kemudian rumusannya lagi tadi tambahan nih dari Pak Hesra gitu kan. Ternyata seorang leader itu pun juga harus ya visioner ya kan, punya tujuan tadi, jeli melihat peluang. Kemudian bagaimana bisa membawa timnya itu menuju suatu peluang itu harus bisa dicapai ya. Dan juga pastinya meninggalkan legacy. Ya, ada peninggalan yang bisa kita tinggalkan itu menjadi milestone pencapaian perusahaan lebih naik lagi gitu kan. Oke, terus kemudian terkait dengan leader creates leaders. Ya kan? Itu gimana sih sudut pandangnya Bapak-bapak gitu kan tadi. Artinya apa? Ya leader yang baik itulah yang sebenarnya harus mampu meninggalkan legacy yang berkelanjutan. Berkelanjutan ini artinya tidak hanya berkelanjutan untuk menyelesaikan tugas yang ingin dicapai oleh si perusahaan, tapi juga siapa sih yang ngerjain gitu. Nah itu harapannya memang kalau kita belajar dari raja-raja dan pemimpin masa lalu gitu kan ya, yang hanya jaya di masanya saja ya itu yang salah. Artinya memang kita sudah harus bisa meninggalkan supaya kerajaan kita, supaya perusahaan kita itu tetap bisa sustain ke depan. Kemudian artinya kalau seandainya seorang leader itu masih merasa dia sulit menemukan penggantinya, ya itu yang salah gitu kan ya. Artinya ya berarti dia belum berhasil nih menjadi seorang leader gitu. Kenapa? Karena akhirnya ya
emang belum waktunya nih kamu meninggalkan tugasmu gitu, karena memang harus ada yang bisa menggantikan dulu nih siapa nanti ke depannya gitu. Terus kemudian lebih baik tadi pernyataannya berkaitan dengan arah visioner, kemudian speed atau power gitu kan Pak ya kan, direction, speed atau power gitu. Nah ternyata yang paling pertama kali teman-teman itu adalah directionnya tuh harus clear dulu gitu. Baru setelah itu kita pikirkan berkaitan dengan kecepatan dan juga power kita. Ya tadi banyak pengalaman kita bahas dari main golf ya Pak ya. Gitu. Dan yang terakhir ya teman-teman ya, ketika kita mau menjadi seorang pemimpin gitu, ternyata kita juga harus punya yang namanya self awareness atau mawas diri gitu ya. Balik lagi teman-teman, itu kan balik lagi ke kesadaran kita untuk bisa berperilaku dan juga mengontrol energi kita supaya semuanya yang kita keluarkan itu efektif menuju suatu tujuan yang ingin kita capai. Saya jadi ingat tadi. Iya Pak. Sak bejo-bejone wong lali. Yes. Isih bejo wong kang eling lan waspada. Oh, Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Oke, Pak. Waspada itu ya Pak ya sebenarnya ya. Tadi mindfulness itu ya Pak ya. Sadar gitu Pak. Tetap sadar gitu kan untuk melakukan apa yang kita lakukan gitu kan. Itulah kenapa kalau di dalam Islam itu kita nggak boleh minum khamr, karena itu memabukkan dan membuat kita kehilangan arah dan pikiran kita. Oke, betul. Nah itu teman-teman ya. Artinya ya nggak boleh mabuk-mabukan. Kegiatan malam hari no. Dikurangi ya Pak. Oh no Pak. No teman-teman no. Ya. Mabuk-mabukan, mabuk-mabukan bener gitu. Mabuk-mabukan nggak boleh. Nggak boleh Pak. Ya. Mabuk cinta Pak. Nah, itu manusiawi dan mari kita nikmatin. Mari kita nikmati ya Pak ya. Yang penting tadi. Yang penting apa ya? Jangan terlalu terlena Pak dengan cinta Pak. Iya kan? Cukup-cukup aja gitu ya Pak ya. Sing penting eling lan waspada. Nah, itu dia. Eling lagi ya teman-teman ya. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Pak Mahmudi, Pak Hesra ya. Terima kasih banyak Pak. Obrolan kita yang luar biasa sore hari ini ya. Dan semoga memberikan inspirasi ya yang bermanfaat untuk rekan-rekan, dan yang paling penting adalah kita ambil positifnya gitu ya Pak ya gitu, dan pastinya bisa mengenergize diri teman-teman juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas waktunya untuk menonton Great Podcast kita pada sore hari ini ya, dan see you in the next podcast. See you on top. See you. Oke. Thank you ya. Bye-bye. Touching your mind.